Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya, anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Kalau kaum intelektual sekalian, guys, benarkah kitab suci itu tidak bertentangan dengan sains? Benarkah kitab suci itu sesuai dengan sains? Benarkah dalam kitab suci itu ada rumus-rumus sains gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dalam kitab suci itu ada sainsnya gitu ya, tidak bertentangan dengan sains, kemudian ada rumus-rumus di sana, kemudian ada pemahaman sains di sana ya, kemudian ada keajaiban dalam kitab suci ya, kalau kita baca kitab suci itu kita langsung memahami sains gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kitab suci itu sesuai dengan sains ya, kalau kita baca kitab suci itu memahami sains gitu. Tapi kenapa sangat jarang sekali pemuka agama di Konoha itu yang jadi ilmuwan gitu. Jarang sekali yang jadi fisikawan ya, jadi saintifis ya, jadi peneliti, penemu gitu, jarang banget ya. Kalau saya perhatikan pemuka agama di Konoha itu ya berakhir ya di ceramah gitu ya, dakwah gitu ya. Ya mentok-mentok dakwah ya. Kemudian mentok-mentok menggeliri muridnya gitu ya. Ada yang seperti itu juga ya, ada yang enggak gitu ya. Ya mentok-mentok seperti itu ya, mempermalukan agamanya sendiri gitu. Ya, ada yang enggak, ada yang kayak gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Jadi kalau saya perhatikan pemuka agama di Konoha itu ya seperti itu. Enggak semuanya tapi ya ada juga yang baik ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kitab suci kita itu tidak bertentangan dengan sains, sesuai dengan sains, bahkan kalau kita baca kitab suci itu ada banyak unsur sains gitu. Lalu kenapa pemuka agama itu tidak banyak yang jadi ilmuwan ya kan? Harusnya kan kalau kita hatam kitab suci itu ya kita langsung jadi saintifis ya kan? Tapi kan prakteknya kan enggak kan? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu kenapa ada kalimat yang mengatakan bahwa kitab suci kita itu sesuai dengan sains gitu? Apakah ini sebenarnya cuman S3 marketing gitu? Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya orang yang beragama itu adalah orang yang cerdas gitu ya. Orang yang beragama itu adalah orang yang jujur katanya. Orang yang berakhlak, bermoral. Agama itu hanya bagi orang yang berakal katanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau agama itu hanya bagi orang yang berakal, bagaimana caranya mau masuk akalkan Nabi membelah lautan? Saya cuma bertanya guys ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Bagaimana caranya kita mau masuk akalkan Nabi membelah lautan? Bagaimana caranya kita mau masuk akalkan Nabi dimakan ikan paus gitu ya, kemudian 3 hari kemudian atau beberapa hari kemudian masih hidup gitu? Gimana caranya mau masuk akalkan ini? Ya, how gitu? Ya, gimana caranya? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau ya agama itu hanya untuk orang yang berakal. Kemudian kalau misalnya mengatakan ya agama itu ya sebenarnya itu untuk memperbaiki moral gitu ya, supaya kita bermoral, berakhlak dan sebagainya. Tapi pada faktanya ya 10 negara yang paling jujur di dunia ini nggak ada tuh negara si paling beragama, nggak ada. 10 negara paling jujur di dunia ini seperti Kanada, Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Ini menurut data dari indeks corruption ya, negara yang paling tidak suka mencuri gitu ya, suka berbohong gitu. Nah, jadi pertanyaan, kenapa ya justru negara, ya nggak semua tapi disclaimer ya, negara si paling beragama yang mengatakan bahwa agama itu adalah sumber moral dan sebagainya gitu, justru banyak koruptor gitu ya, seperti yang baru-baru ini viral di media sosial ya, banyak pejabat yang koruptor padahal mereka beragama gitu ya, rajin ibadah gitu ya, rajin melakukan ritual-ritual dan sebagainya. Jadi ini semacam pertanyaan ya, disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Jadi ini juga berlaku bagi teman-teman Kristen dan agama-agama lainnya gitu ya, semua agama gitu. Ya, ini semacam pertanyaan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah agama itu sesuai dengan sains gitu? Lalu kalau agama itu sesuai dengan sains, kenapa jarang pemuka agama jadi saintifis? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi gini guys ya, saya tuh pernah berdebat dengan seseorang ya yang mabuk agama. Dia mengatakan bahwa dalam kitab suci saya itu sesuai dengan sains ya. Lalu saya mengatakan, oh ya,
coba buktikan. Lalu dia memberikan ayat-ayat gitu, dalil-dalil gitu ya. Lalu saya baca gitu ya. Saya tidak menemukan eh, metodologi keilmuan sains di sana gitu ya, sains murni nggak ada. Lalu dia mengatakan, ya lu kan nggak berakal, lu kan nggak peduli dengan agama, lu kan kafir ya, lu kan masuk neraka. Jadi saya tuh dikata-katain gitu ya. Tapi yang dikirim itu, ayat yang dikirim itu, kalau saya perhatikan dan saya diskusi sama AI gitu ya, saya berdebat dengan AI mengatakan bahwa itu sebenarnya kalimat-kalimat filosofis gitu ya, kalimat-kalimat puitis ya. Misalnya ya, contoh ya, ini bukan ayat yang sebenarnya ya. Misalnya ya, wahai manusia, ketahuilah bahwa bumi itu terbentuk dari ledakan tertentu gitu ya. Tapi kan itu kan cuman kalimat puitis doang gitu ya. Artinya ledakan apa? Kita kan ditulis kan ya, besarlah ledakannya gimana gitu ya. Kemudian meledaknya tahun berapa gitu ya. Kemudian ya unsur yang meledak itu apa? Nggak dijelaskan secara detail gitu ya. Ya kekuatannya berapa? Nggak ada rumus gitu ya. Di kitab suci nggak ada rumus. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kitab suci kita itu sesuai dengan sains kalau hanya kalimat-kalimat puitis ya. Kalimat-kalimat puitis ini juga ya yang mengatakan wahai manusia bahwa bumi itu ketahuilah ya terbentuk dari ledakan-ledakan ya, ledakan apapun itu ya. Ayatnya cuma singkat doang ya, cuma puitis doang gitu ya. Nah, apakah ayat seperti ini banyak dalam kitab suci agama tertentu di Konoha? Enggak, sedikit, paling 0,1% gitu ya. Jadi ini terlalu diglorifikasi kalau saya perhatikan ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang ngotot gitu ya, oh kitab suci kita itu sesuai dengan sains, berarti itu bukan kitab suci namanya, itu kitab sains gitu. Lah, kenapa zaman sekarang ini banyak orang yang menghubungkan kitab sucinya dengan sains? Apa alasannya? Jadi kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak orang yang marah-marah gitu ya. Disclaimer-nya, ini dari sudut pandang sains ya. Karena gini guys, jadi zaman sekarang kan anak-anak muda itu kan harus sesuai dengan sains ya, harus sesuai dengan ilmiah gitu. Artinya gini ya, kalau ada yang bertanya manusia itu berasal dari mana gitu ya, oh berasal dari tanah gitu. Lalu anak muda pasti nanya, apa hubungannya DNA manusia dengan tanah? Nah ini kan yang jadi permasalahan gitu. Nah untuk menutupi ini ya untuk menutupi ini maka pemuka-pemuka agama di Konoha itu menjual agama itu dengan cara marketing yang lebih soft gitu ya, atau yang lebih wow gitu ya, supaya apa, supaya anak muda itu tetap beragama. Jadi tujuannya sebenarnya baik ya, untuk tetap beragama, untuk tidak meninggalkan agama gitu ya. Karena apa? Karena kalau mereka misalnya terus terang bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tanah, DNA manusia nggak ada hubungan dengan tanah dan sebagainya, ya kan agama bisa ditinggalkan. Jadi tujuannya sebenarnya baik ya, nggak jadi masalah ya, baik sebenarnya. Tapi kan pemuka agama itu jarang banget terus terang bahwa manusia berasal dari tanah itu ya, itu kan pemahaman keyakinan, itu bukan dari sudut pandang ilmiah. Itu yang jadi permasalahan. Permasalahannya itu warga Konoha itu selalu mengaitkan pengetahuan mereka dengan ilmiah. Ketika diuji secara ilmiah, mereka ngamuk gitu, ngotot gitu. Itu permasalahannya. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa kitab suci itu adalah kitab keyakinan, bukan kitab sains gitu. Ya, cuman warga Konoha itu kan jarang banget ya mengakui bahwa kitab suci itu adalah kitab keyakinan, bukan kitab sains gitu ya. Kemudian ya, selain itu, kalau misalnya ada yang mengatakan ngotot lagi gitu ya, oh dalam kitab suci kita itu kan masih banyak kan keajaiban-keajaiban dan sebagainya. Iya, saya tahu itu cuma kalimat puitis gitu ya. Ya, sains murni itu harus menjelaskan rumusnya, misalnya ya E sama dengan mc kuadrat gitu ya, rumus cikal bakal terbentuknya bom atom misalnya. Apakah ada seperti itu di kitab suci? Nggak ada, cuman kalimat-kalimat puitis aja gitu ya. Karena saya itu sastra, jadi kalau saya menulis buku itu juga ya bisa aja saya tulis seperti itu, kan nggak jadi masalah kan, ya kan? Jadi gini guys ya, saya tidak mengatakan bahwa kitab suci itu karangan manusia, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Itu kan wahyu, wahyu itu artinya keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Menurut data dari ya, atau menurut sumber dari Cambridge Dictionary atau kamus Cambridge ya, kitab suci itu bukan kitab suci ya, keyakinan itu ya, jangan dipahami ya guys ya, keyakinan itu artinya kita menganggap satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung, tidak terbukti secara ilmiah, dan tidak terbukti secara logika. Kita harus dewasa menerima itu menurut
definisi gitu ya. Tapi kan kita kan nggak pernah dewasa kan, selalu mengebentur-benturkan, oh agama kita itu bentuk sains gitu ya. Jadi seperti menjual agama itu dikemas dengan sains ya, supaya apa? Supaya sesuai dengan selera anak muda gitu. Itu sebenarnya ya. Ya, jadi saya di sini ya tidak berpihak pada siapapun ya. Ya, saya mengambil dari sudut pandang saintifis gitu ya, menguji gitu ya, harus bisa diuji dong. Kalau kita mengklaim bahwa agama kita sesuai dengan sains gitu ya, kitab suci kita sesuai dengan sains, ya harus mau diuji dong ya, diuji secara ilmiah gitu ya. Jangan tiba-tiba diuji marah-marah gitu ya. Kalau kita mengatakan nggak ada rumus di sana gitu ya, mana coba rumusnya nggak ada? Itu cuman kalimat piotis. Kalau kita mengatakan marah-marah gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi ini yang perlu saya jelaskan ya. Walaupun banyak nanti warga Konoha yang marah-marah juga gitu ya. Ya, saya tidak menyembuhkan kitab sucinya ya. Disclaimer ya. Dari tadi saya nggak ngomong apa kitab sucinya. Karena di dunia ini kan ada 4.000 agama ya. Ada 4.000 kitab suci gitu. Jadi jangan terlalu GR gitu. Kitab suci kamu itu dibahas gitu. Nggak seperti itu guys ya. Kemudian selain itu, kenapa sekarang ini ya, kalau saya perhatikan pemuka-pemuka agama di Konoha itu ya jarang mengajarkan kejujuran ya. Disclaimer nggak semuanya tapi ya. Jarang banget mengajarkan kejujuran. Alasannya apa? Ya berkali-kali saya mengatakan karena mengajarkan kejujuran itu butuh effort gitu. Kita mengajarkan kejujuran itu ya pemuka agama juga harus jujur gitu. Ya harus jujur dulu gitu baru bisa mengajarkan kejujuran. Lalu gimana caranya kita bisa mengajarkan kejujuran sama orang lain kalau kita nggak jujur gitu? Jadi butuh effort. Makanya pemuka agama itu lebih fokus pada gerakan-gerakan ya. Ini hukumnya apa gitu ya. Ya makan pasir sambil gigit ayam ya sambil muter-muter koprol-koprol apa hukumnya gitu. Jadi itu yang dibahas terus gitu. Karena apa? Karena kalau kita bahas tentang kejujuran itu butuh effort gitu, butuh luar biasa pemahamannya gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita fokusnya di ritual-ritual gitu ya. Kemudian di luar-luar daripada agama itu sendiri gitu ya. Jadi itu tuh nggak fokus pada esensi daripada agama itu ya. Makanya negara kita itu salah satu negara yang paling tidak jujur ya. Itu menurut data guys ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Kalau mau bantah pakai data gitu. Itu menurut data dari indeks corruption gitu ya. Kita itu salah satu negara paling korup di dunia gitu. Ya, jadi kalau mau bantah ya bantah dengan tindakan gitu ya. Ya kita harus berbuat baik dong ya, jujur gitu ya. Supaya apa? Supaya datanya lebih bagus gitu ya, lebih baik gitu ya. Jangan marah-marah sama datanya. Oh itu kan buatan Barat. Lalu kalau buatan Barat gimana? Kalau jujur gimana? Masa harus buatan Arab dulu semua gitu? Harus made in Arab gitu ya? Atau made in Qatar gitu? Baru lu percaya gitu? Nggak mungkin. Nggak masuk akal itu. Ya, harus made in Timur Tengah gitu ya. Made in Israel gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Dari mana juga ya? Ya kalau jujur ya kita terima gitu datanya gitu. Jangan cherry picking gitu ya. Itu namanya cherry picking atau a priori ya. Nah, kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan ya, zaman sekarang ini anak-anak muda ya sudah mulai berpikir maju, mulai mempertanyakan gitu, mana datanya, mana sumbernya gitu ya. Walaupun konten kreator sekarang ini nggak terlalu banyak ya yang mempertanyakan seperti ini ya. Tapi kalau saya perhatikan sudah mulai ada perubahannya. Sudah mulai nanya mana datanya, mana sumbernya. Sehingga apa? Sehingga ini menurut saya pribadi ya bisa bikin kita semakin maju. Kemudian selain itu, dalam agama juga kan ada istilah agama itu hanya untuk orang yang cerdas gitu atau orang yang berakal gitu. Gini guys, ya kita kan negara paling beragama di dunia ya, negara yang paling rajin berdoa, beribadah ya, seluruh dunia gitu. Nah, logikanya gini, kalau kita rajin beribadah, lagi berdoa dan sebagainya, kita paling beragama, otomatis kita cerdas dong kan? Kalau kita mengatakan agama itu hanya bagi orang yang cerdas gitu. Buktinya kita nggak jadi negara maju. Kenapa kita nggak jadi negara maju? Karena kita nggak cerdas gitu. Buktinya kita itu SDM-nya rendah. Ya itu menurut data guys, jangan marah-marah dulu gitu. Buktinya SDM kita rendah. Itu artinya kita bukan orang cerdas. Kita itu salah satu masyarakat yang paling mudah dibohongi. Yang paling mudah dibohongi dengan hoax gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya video-video AI juga kita percaya gitu. Jadi jangan gitu guys ya. Jangan kita mengklaim kita paling cerdas ya, paling wak. Enggak boleh seperti itu ya. Kemudian selain itu ya
ada juga yang mengatakan bahwa agama itu hanya bagi orang yang berakal gitu. Nah, kalau agama itu hanya bagi orang yang berakal, lalu gimana caranya kita mau masuk akalkan Nabi membelah lautan gitu? Apakah ini karangan manusia atau tidak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya masih percaya bahwa Nabi membelah lautan dari sudut pandang keyakinan gitu. Ya, itu dari sudut pandang keyakinan, bukan dari sudut pandang ilmiah gitu. Kalau dari sudut pandang ilmiah beda lagi ceritanya gitu. Ya, jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Artinya bukan pelin-pelan ya. Ini memang agak aneh ya, pemikiran seperti ini agak aneh di Konoha ya. Karena gini ya, mohon maaf bagian untuk videonya. Gini, kalau saya mengatakan saya masih percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Nabi membelah lautan, saya percaya Nabi masuk ke perut paus 3 hari 3 malam ya, masih bisa hidup, itu dari sudut pandang keyakinan. Kalau saya mengatakan seperti ini, ya pasti warga Konoha mengatakan jangan dari sudut pandang keyakinan dong ya, itu terbukti secara ilmiah gitu. Ini kan aneh ya. Orang-orang negara maju gimana? Orang negara maju menganggap bahwa ini keyakinan gitu. Kalau saya mengatakan ya dari sudut pandang ilmiah, oh ini nggak terbukti secara ilmiah bahwa misalnya nih ya ada nabi masuk ke dalam perut paus misalnya ya. Bukan berarti saya mengatakan ini bohong ya, bukan ya. Tapi tidak terbukti secara ilmiah. Tapi dari sudut pandang keyakinan saya percaya ini gitu. Apakah saya pelin-pelan? Enggak. Ini dari sudut pandang keilmuan. Orang-orang negara maju berpikirnya seperti itu. Makanya mereka memisahkan antara keyakinan dengan masalah publik, karena mereka menganggap bahwa keyakinan mereka itu ya belum tentu terbukti secara ilmiah gitu ya, belum tentu terbukti secara langsung, ya namanya keyakinan ya kan, keyakinan tetaplah keyakinan. Tapi kan ya hal seperti ini kan susah kita terima ya, warga Konoha kan tidak menerima hal seperti ini. Kalau misalnya mengatakan apakah dalam agama itu nggak ada yang rasional atau yang masuk akal, ada, tapi jumlahnya nggak banyak, kayaknya cuma di bawah 20% ya. Yang masuk akal dari agama itu, ya kalau kita berbuat baik masuk surga gitu ya, dapat pahala. Ya kalau kita berbuat jahat masuk neraka, itu masuk akal. Ya, tapi apakah ya Nabi membelah lautan itu bisa dimasuk akalkan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ya, agama itu hanya bagi orang yang berakal. Wong orang yang paling berakal di dunia ini nggak peduli dengan agama ya kan? Ya ini menurut data, 10 negara paling berakal gitu ya, paling bermoral, paling toleransi di dunia ini adalah negara-negara Skandinavia, negara-negara Norway, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu adalah bagi orang yang berakal kalau kita juga tidak berakal? Gimana kita mengatakan bahwa agama itu bagi orang yang berakal? Wong pemuka agama juga nggak berakal gitu ya, orang pemuka agama juga menggilir muridnya gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Menggeliri anak muridnya gitu ya, itu yang jadi permasalahan ya. Jadi mohon maaf bagi interview, saya tidak berpihak pada siapapun dia, disclaimer on ya, saya ngambil dari sudut pandang ilmiah gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar, enggak ya. Boleh dibantah ya, bantah pakai data yang ilmiah ya. Kita berdebat dari ranah ilmiah. Kalau dari keyakinan saya nggak memperdebatkan ya, cuman jangan digabung-gabung gitu ya. Permasalahan kan orang-orang kan saling menggabung-gabung gitu ya. Ya kalau digabung saya speak up gitu ya. Kalau nggak digabung saya biasa aja. Saya emang bawa agama itu keyakinan kok ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ada yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.